Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Ainun Jana dengan NIM 23017 dari kelas struktur data C. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum struktur data modul 8 dengan perintah buatlah program untuk mendapatkan set untuk jalur terpendek dan terpanjang dari sebuah graph. Untuk graph ini sendiri karena tidak berbobot, maka saya menggunakan algoritma BFS. Algoritma BFS atau Breadth First Search adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menjelajahi atau menelusuri graph atau pohon secara sistematis. BFS menjelajahi graph dengan cara melintasi semua simpul pada tingkat atau level tertentu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Berikut kodenya. Yang pertama di sini saya membuat function BFS shortest path dengan parameter path, start, dan goal untuk mencari path terpendek, di mana graph ini adalah sebuah dictionary di mana key adalah identifier node dan nilainya adalah list identifier node neighbor atau tetangga. Start adalah node di mana pencarian dimulai dan goal adalah node di mana pencarian ditujukan untuk berakhir. Kemudian di sini saya inisialisasikan variabel Q, shortest path, dan shortest length. Untuk Q sendiri, ini adalah sebuah daftar yang berfungsi sebagai antrian BFS. Diinisialisasikan dengan tuple start dan jalur yang diambil untuk mencapainya. Start ini adalah node saat ini. Ini adalah node awal di mana untuk pencarian dimulai. Ini adalah node pertama yang akan dieksplorasi. Kemudian index start ini adalah jalur yang telah diambil untuk mencapai node tersebut. Ini adalah list yang berisi hanya node awal itu sendiri. Jalur ini menyatakan bahwa satu-satunya node yang telah dikunjungi setelah ini adalah start. Kemudian di sini ada satu path, sebuah daftar untuk menyimpan semua jalur terpendek yang ditemukan dari start ke goal. Kemudian di sini ada shortest length. Ini sebuah variabel yang melacak panjang jalur terpendek yang ditemukan sejauh ini. Diinisialisasikan dengan nilai tak hingga atau infinity untuk memastikan bahwa jalur apapun yang ditemukan pertama kali akan lebih pendek. Kemudian di sini dilakukan looping while Q atau loop akan terus berlanjut ketika masih ada elemen dalam Q. Kemudian path sama dengan Q.pop ini menghapus elemen pertama dari Q dan memecah elemen tersebut menjadi node atau node yang akan dieksplorasi dan path atau jalur yang telah diambil untuk mencapai node tersebut. Di sini kemudian kita periksa if node sama dengan goal, ini ada tujuan untuk memeriksa apakah node saat ini adalah node tujuan. Jika node ini adalah goal, maka kita telah menemukan jalur dari start ke goal. Maka if length path kurang dari shortest length and length path kurang dari 1, maka ini bertujuan untuk memeriksa apakah panjang jalur yang telah ditemukan atau path lebih pendek daripada shortest length yang diketahui saat ini dan panjang jalur tersebut lebih dari 1. Kemudian di sini ada shortest path sama dengan path menetapkan bahwa jalur baru ini adalah satu-satunya jalur terpendek yang diketahui sejauh ini. Kemudian shortest length sama dengan length.path. Length path ini adalah memperbarui panjang jalur pendek yang diketahui. Kemudian if length path sama dengan shortest length, jika panjang jalur yang ditemukan sama dengan panjang jalur terpendek yang diketahui saat ini, tambahkan jalur saat ini ke dalam shortest path. Kemudian setelah menemukan dan memproses jalur dari start ke goal, kita tidak perlu mengeksplorasi tetangga-tetangga node ini. Oleh karena itu, kita menggunakan continue untuk lanjut ke iterasi yang berikutnya. Kemudian kita eksplorasi neighbor atau tetangga untuk setiap neighbor atau tetangga dari node saat ini. Jika neighbor di dalam graph, jika neighbor tidak ada di dalam path, ini untuk menghindari siklus, maka kita menambahkan tuple neighbor path plus index
neighbor ke dalam queue. Ini merepresentasikan perpindahan ke tetangga dan memperpanjang jalur saat ini untuk menyertakan tetangga tersebut. Kemudian di sini ada return status pad. Setelah DFS selesai atau antriannya sudah kosong, maka kita kembalikan status pad yang berisi semua jalur terpendek yang ditemukan dari start ke goal. Kemudian yang kedua, di sini saya membuat function DFS longest path untuk mencari jalur terpanjang dengan parameter grab, start, dan goal. Yang dimana seperti tadi, grab sendiri adalah sebuah dictionary, dimana G adalah identifier node, start sendiri adalah node dimana pencarian dimulai, goal adalah node dimana pencarian ditujukan untuk berakhir. Kemudian di sini saya buat fungsi utama lagi, function DFS dengan parameter node dan path yang bertugas untuk melakukan pencarian secara rekursif. Nah, DFS sendiri digunakan untuk menjelajahi graf secara menjaram dari node saat ini dengan jalur yang sedang ditempuh. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsi start untuk memulai pencarian dari node awal dengan jalur yang berisi node awal tersebut. Nah, fungsi DFS sendiri ini terdiri dari base case. Yang pertama, if node sama dengan goal, ini memeriksa apakah node saat ini adalah node tujuan atau goal. Jika iya, maka jalur yang sedang diproses adalah jalur yang valid dari start ke goal. Kemudian di sini if length dari path lebih dari longest length, indeks 0 dan length dari path lebih dari 1, ini untuk memeriksa apakah panjang dari jalur yang ditemukan lebih panjang daripada longest path yang diketahui saat ini, dan panjang jalur tersebut lebih dari 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka longest path.clear ini menghapus semua jalur terpanjang yang diketahui sebelumnya karena telah ditemukan jalur yang lebih panjang. Kemudian longest path.append path ini untuk mendapatkan jalur baru ini ke dalam daftar jalur terpanjang. Kemudian di sini ada longest path index 0 sama dengan length dari path ini untuk memperbarui panjang jalur terpanjang yang diketahui. Kemudian di sini ada elif length dari path sama dengan longest length index 0. Jika panjang jalur yang ditemukan sama dengan panjang jalur terpanjang yang diketahui saat ini, maka tambahkan jalur ini ke dalam longest path. Langsung ditambahkan ke dalam longest path. Kemudian ini return untuk mengakhiri fungsi DFS untuk jalur saat ini. Kemudian kita lakukan eksplorasi neighbor. For neighbor in node, untuk melakukan iterasi untuk setiap neighbor dari tetangga dari node saat ini. If neighbor not in path, ini untuk menghindari cyclones. Path.append neighbor, ini untuk menambahkan neighbor ke akhir jalur saat ini. Kemudian di sini ada DFS neighbor, path, ini untuk melakukan DFS pada neighbor dengan jalur yang telah diperpanjang. Kemudian di sini path.pop untuk menghapus neighbor dari akhir jalur saat ini untuk backchecking setelah DFS selesai pada neighbor tersebut. Setelah seluruh pencarian DFS selesai, fungsi ini akan mengembalikan longest path yang berisi semua jalur terpanjang yang ditemukan dari start ke goal. Nah, seperti yang dilihat di sini, untuk outputnya kita ingin memulai startnya dari A dan goalnya dari E. Kemudian kita cari shortest path-nya dan longest path-nya. Shortest path from A to E itu adalah A, B, E, A, C, E, dan A, D, E. Jadi, A bisa melalui A, B, E dari sini, kemudian ke sini, A, C, E, dan A, D, ke E. Jadi, ini adalah jalur terpendek dari A untuk bisa menuju ke E. Kemudian di sini ada longest path dari A ke E. Di sini A harus melewati B, C, D, E, dan D, C, B, E. Di sini A sendiri harus melewati A, B, C, D, E, dan A, D, C, B, E untuk sampai ke E. Jadi ini jalur yang terpanjang
Kemudian jalur ulang terpendeknya A harus melewati A, C, E langsung, A harus melewati A, B, E langsung, dan A, D, E langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.